Kenapa pentingnya database, terutama WhatsApp untuk saat ini? Bagi yang masih belum tahu tentang apa manfaat dari punya database, terutama WhatsApp, mungkin boleh lihat gambaran secara singkatnya seperti ini. Misal, kalau saya sekarang ada 1000 kontak WhatsApp di HP saya yang telah saya beli dari aplikasi Tante Sasa, kemudian saya buat pesan WA Story atau broadcast dengan pesan yang menarik dan mengundang orang untuk melakukan apa yang saya instruksikan. Kira-kira dari 1000 orang tersebut, berapa persen yang lihat dan bakal melakukannya? Info lengkapnya kita lihat di bab 2 tentang pembahasan pentingnya database terutama WhatsApp. Kenapa database itu penting? Sebelum memulai tentang pentingnya database terutama WhatsApp, saya ingin sedikit bercerita terlebih dahulu tentang bagaimana iklan mempengaruhi kita untuk belanja suatu produk setiap hari. Gini ceritanya. Sebagaimana yang kita ketahui, dalam jual beli atau perdagangan, kita perlu yang namanya calon customer. Awalnya mereka itu adalah orang yang belum paham tentang produk atau jasa yang kita tawarkan. Kemudian mereka terus teredukasi tentang apa produk kita, manfaat produk kita, keunggulan produk kita. Akhirnya mereka jadi ingin beli apa yang kita tawarkan. Sadar nggak rekan-rekan selama ini? Kalau selama ini teman-teman pun terkadang sudah menjadi korban iklan dari suatu produk. Contohnya, misal di setiap jalan atau tempat, kita sering melihat iklan yang terpampang di pamflet atau brosur berulang-ulang, sehingga mempengaruhi alam bawah sadar kita kalau produk itu ada dan produk itu memang perlu untuk kita. Seperti misalnya produk baju lebaran yang tampil ketika waktu hari lebaran, kemudian coklat ketika berhubungan dengan hari Valentine, dan seterusnya. Kemudian, apa hubungannya antara penjelasan di atas dengan pentingnya database WhatsApp yang sedang saya bicarakan? Jadi gini, alasan database WhatsApp ini sangat menjadi penting karena WhatsApp itu merupakan media sosial yang banyak digunakan oleh semua kalangan, terutama di Indonesia. Kalau dilihat dari statistik yang udah saya cari, media sosial kedua terbesar di Indonesia setelah YouTube itu adalah WhatsApp. Tapi bagi saya tetap untuk komunikasi, masyarakat pasti lebih memilih untuk menggunakan WhatsApp daripada YouTube untuk komunikasi, betul kan? Contohnya, masa iya kalau kita mau janjian sama teman atau ketemuan dengan teman, malah kita ngabarin dia ngechat lewat YouTube. Lalu kita janjian di sini jam segini, kan nggak lucu juga kan? Pasti biasanya orang memilih lebih menggunakan WhatsApp. Itu dia kenapa saya infokan pada database WhatsApp itu sangat penting. Dan menggunakan aplikasi Tante Sasa, kita bisa mendapatkan banyak database kontak WhatsApp. Nanti misalnya kalau kalian udah banyak dapat database kontak WhatsApp, gunanya untuk apa? Ya seharusnya untuk hal-hal yang positif. Bisa digunakan untuk menjalin silaturahmi, PDKT, kenalan, menambah relasi, atau yang paling saya suka itu jualan. Tapi terkadang, mendengar kata-kata jualan, setiap orang masih masa tabu atau gak gimana gitu kesannya. Padahal setiap hari mereka itu secara sadar atau tidak sadar, kita itu sedang berjualan. Baik itu dia sebagai karyawan, atau malah betul sebagai penjual sendiri. Mengenai problem ini nanti ada artikel khusus yang saya bahas tentang orang-orang yang secara tidak sadar, karyawan itu sebenarnya sedang berjualan. Yaitu dia itu sedang berjualan waktu atau keahlian dia kepada bosnya. Oke, balik lagi. Contoh sehari-hari kenapa perlu database. Misalnya gini aja. Kalau saya sudah gabung ke aplikasi Tante Sasa, kemudian saya dapatkan saya dapatkan kontak WhatsApp sebanyak 900 orang sesuai paket yang saya pilih, maka saya bisa pasang WhatsApp Story atau mungkin bisa broadcast yang pesannya kira-kira kayak gini. Halo semua, selamat pagi. Maaf mengganggu waktunya. Kebetulan saja hari ini saya ada promo untuk 10 orang saja. Bagi siapa yang cepat merespon atau konfirmasi untuk hadir dalam pembukaan toko kue kami, akan kami gratiskan makan siangnya selama 10 hari. Buruan, silakan lihat info-info lengkapnya di link ini ya. Nah, kebayangkan kalau pesan kayak gitu, kita bisa sampaikan ke kontak WhatsApp 900 orang yang kita dapatkan dari aplikasi Tante Sasa. Kalau misalnya kontak itu kebetulan dapat sama orang-orang yang memang sedang butuh dengan produk itu, pastinya
mereka akan langsung mengambil action agar segera mengikuti apa yang kita instruksikan. Nah, apalagi kalau isi pesan di atas dikirim melalui WhatsApp, aplikasi yang setiap hari pasti dibuka oleh semua orang. Karena media komunikasi saat ini pasti menggunakan aplikasi WhatsApp. Dijamin, pemilik toko kebanjiran orderan jika ia punya banyak database WhatsApp di kontaknya. Sebenarnya database apa aja itu penting, bukan hanya WhatsApp. Misal, YouTube, Instagram, Facebook, atau email. Apa aja lah yang berisikan kontak manusia yang mana mereka itu bisa membaca isi pesan yang kita sampaikan. Karena penjelasan artikel ini khusus tentang manfaat kontak WhatsApp, oleh karena itu saya hanya menginfokan tentang manfaat WhatsApp saja. Oke, dia nggak terasa itu saja pembahasan tentang mengenai manfaat database WhatsApp atau manfaat pentingnya kontak database WhatsApp untuk saat ini. Kalau kamu ingin order database kontak WhatsApp, bisa langsung ke saya dengan cara ya klik aja link ini, kemudian chat saya di WhatsApp dari link yang udah ada ini. Oke, sekian pembahasan dari saya tentang pentingnya database WhatsApp. Kalau kamu ingin melihat lebih lanjut informasi tentang aplikasi Tante Sasa, kamu bisa klik aja website Tante Sasa di www.kobom.com/sasa. Saya sudah membuat video atau artikel lengkap mengenai pembahasan aplikasi Tante Sasa di link ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh juga komentar di kolom komentar di bawah. Dan jika video ini bermanfaat, boleh dibantu dengan like dan subscribe-nya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.